Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifur Rahman dari kelas Era 12 Manajemen dengan NIM 612012232186. Di sini pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Philip Kotler. Pengertian komunikasi bisnis menurut Philip Kotler adalah suatu kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan dan kegiatan melalui proses pertukaran. Selanjutnya ada Roosevelt. Pengertian komunikasi bisnis menurut Roosevelt adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide, atau opini, instruksi, dan sebagainya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. James J. Ford, James Elwin, dan B. Kurtz yang menyatakan tujuan komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ini sangat tepat karena semakin tinggi seorang pada sebuah bisnis, maka orang tersebut akan tergantung kepada keahlian orang dalam mengambil keputusan dan menyelamatkan masalah dalam pencapaian keberhasilan. Yang kedua, mengevaluasi perilaku. Penilaian atau evaluasi harus dilakukan anggota organisasi agar mengetahui dan mengkoreksi apa saja yang ingin dan sudah dilakukan pada prestasi mereka. Penilaian ini memerlukan kepekaan dan keahlian komunikasi. Fungsi komunikasi bisnis. Terdapat komunikasi bisnis, yakni yang pertama, memberikan informasi. Informasi sangat penting dan diperlukan pemimpin dan anggota organisasi untuk penyelesaian setiap tugas mereka. Informasi itu juga dimanfaatkan sebagai usaha organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengendalian atau regulator. Komunikasi bisnis mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Komunikasi bisnis ini bisa dalam bentuk prosedur, perintah, peraturan, dan laporan. Yang ketiga, memberi persuasif. Dengan komunikasi, maka menjadi mudah untuk mengajak, mengikuti, atau melaksanakan ide, gagasan, atau tugas. Persuasi yang diberikan pada pihak lain supaya apa yang diberikan bisa dipahami dengan baik. Hal ini bisa dijalankan terutama ketika berhubungan dengan penegasan konfirmasi pesanan pelanggan. Yang keempat, integratif. Integratif mempunyai fungsi menjadikan organisasi atau perusahaan berjalan dengan utuh dan terpadu, yang juga di dalam fungsi koordinasi dan penjadwalan kegiatan, menetapkan saluran informasi dan otoritas, dan juga menarik dan melatih setiap karyawan. Selanjutnya, bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Pada struktur garis fungsional atau matriks ini berfungsi dengan proses disampaikannya informasi dari manajer pada bawahan atau sebaliknya. Pada pola transformasi informasi dapat berupa dari atasan ke bawahan atau ke atasan, top down atau downward communication. Komunikasi dari bawah ke atas, bottom up atau upward communication. Komunikasi horizontal communication, dan komunikasi diagonal communication. Yang kedua, saluran komunikasi informasi. Orang yang ada di suatu jaringan komunikasi informasi tidak melihat jenjang hierarki, pangkat, atau kedudukan. Komunikasi ini bisa dijalankan secara luas, meskipun pembicara dalam komunikasi ini sifatnya umum, seperti mengobrol, humor dengan anak-anak, teman, keluarga, atau juga membahas mengenai situasi kerja pada organisasi. Selanjutnya, unsur komunikasi bisnis. Pada sebuah komunikasi bisnis ada 6 unsur utama, antara lain yang pertama, mempunyai tujuan. Ini berarti komunikasi bisnis wajib mempunyai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Pertukaran dalam hal ini
Pertukaran dalam hal ini mengikut sertakan paling tidak dua orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Gagasan, opini, informasi, instruksi adalah isi dari pesan yang berupa beragam bergantung dari tujuan, situasi, dan kondisinya. Memakai saluran personal atau impersonal yang bisa saja sifatnya tatap muka, memakai media tertentu atau melalui media yang jangkauannya jutaan orang secara bersamaan. Memakai simbol atau sinyal yang merupakan alat atau cara bisa dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk memberikan pesan. Pencapaian tujuan organisasi, salah satu karakteristik yang membuat benda organisasi atau lembaga formal di informasi yaitu terdapat tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh manajemen. Manfaat komunikasi bagi perusahaan. Yang efektif menjadi kekuatan perusahaan dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi bisnis yang efektif secara tidak langsung membawa manfaat besar dalam bisnis. Yang pertama, keputusan dalam ambil sesuai target. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, mendeteksi cepat hal yang berpotensi salah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, memperkuat hubungan bisnis. Yang keenam, mempermudah sesuai pesan pemasaran. Yang ketujuh, memperbaiki citra perusahaan dan karyawan. Yang kedelapan, membangun loyalitas dan kepuasan karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan kepercayaan investor. Contoh komunikasi bisnis: mengirimkan barang ke perusahaan lain, surat penawaran ke kolega, mengirim surat konfirmasi barang ke pelanggan. Yang kedua, membuat surat keberatan atau pengaduan ke pihak lain, mengirim surat permintaan barang ke pihak lain, membantu dan mengirim surat penolakan dan penerimaan kerja. Selanjutnya, karakteristik komunikasi bisnis. Pesan bisnis disusun dan mempertimbangkan waktu dan biaya. Pesan bisnis disusun untuk lebih dari satu tujuan. Walaupun terjadi hal yang mengecewakan, pesanan bisnis tetap disusun dengan baik untuk menjaga hubungan kerjasama dengan semua pihak, terutama pelanggan. Perkembangan teknologi dalam komunikasi bisnis. Pengaruh teknologi dalam komunikasi bisnis yang paling besar adalah untuk mempermudah penjualan dan pembelian untuk berinteraksi. Selain itu, teknologi juga berfungsi untuk memberi pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan ketika merancang strategi ataupun rencana proses komunikasi pemasaran. Selanjutnya ada prestasi dan retorika. Pada prinsipnya, pengertian public speaking tidak berbeda dengan retorika. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian di bawah ini. Public speaking dan retorika adalah suatu bentuk komunikasi di mana komunikator menyampaikan ide dan gagasannya kepada khalayak tertentu. Komunikasi bisnis antara budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi. Korespondensi dalam bisnis. Jadi yang dimaksud dengan korespondensi bisnis pada dasarnya adalah berbagai macam aktivitas pertukaran informasi dan data menunjang aktivitas bisnis di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Fungsi korespondensi bisnis yang utama adalah menyampaikan informasi, gagasan, dan permintaan yang mendukung aktivitas. Pertukaran informasi dan ide adalah kunci kelancaran aktivitas bisnis. Korespondensi juga berfungsi sebagai sistem pengarsipan serta sumber informasi penting. Proposal dalam laporan dalam bisnis. Pada dasarnya, laporan bisnis adalah suatu bentuk pertanggungjawaban bisnis yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan bisnis secara lebih efektif dan efisien. Sementara proposal adalah rancangan yang sudah tersusun
tetap rapi yang memudahkan dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Kegunaan laporan dan proposal. Laporan dan proposal bisnis digunakan sebagai alat manajerial untuk memberikan kontribusi pada pembuat keputusan dan proses pemecahan masalah. Saran dalam penyusunan laporan dan proposal adalah memperjelas dan memudahkan pengguna informasi. Laporan dan proposal bisnis harus jelas dan lengkap.